Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada imam kepala dan pemuda rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, melalui bacaan ini Tuhan membimbing kita agar kita tetap menjaga, memelihara, merawat hati kita. Semoga hati kita tidak mengeras seperti batu, namun sungguh tetap lembut, tetap baik. Saya kutipkan, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini, tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Perjamuan, kita juga bisa merenungkan perjamuan Ekaristi selalu siap setiap minggu pagi di masa pandemi, masa yang sungguh tidak mudah ini. Namun apakah kita sungguh mengindahkan, sungguh datang, sungguh merayakan? Nah, semoga kita tetap menjaga hati, menjaga iman kita, agar kita tetap peduli dengan Tuhan Yesus yang mau hadir. Tuhan Yesus mau hadir, namun banyak yang tidak peduli, banyak yang cuek. Aduh, kasihannya Tuhan Yesus ini. Semoga di masa pandemi ini Tuhan Yesus tidak marah pada kita karena kita tidak peduli padanya. Dan tidak di akhir Injil di sana disampaikan juga, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam. Maka raja lalu berkata pada hamba, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuan rumah pesta melihat ada yang tidak berpakaian pesta, karena ini pesta, kemudian marah dan mengatakan, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu. Semoga kita yang ingin mau selalu merayakan perjamuan Ekaristi, perjamuan kudus,
perayaan kudus sungguh melayakkan diri, memantaskan diri. Semoga kita sudah mandi, kita melayakkan diri dengan pakaian yang pantas, sehingga Tuhan tidak akan mengikat kaki, mengikat tangan, dan mencampakkan kita. Semoga kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menanggapi panggilan dengan memantaskan diri, dengan melayakkan diri, sehingga sungguh kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat dalam setiap perayaan Ekaristi, perjamuan kudus yang kita rayakan meskipun secara online. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.